Maaf Bu, baru masuk Bu, loading Bu. Ya, saya persilakan kepada kelompok 1 untuk memaparkan proposal yang terkait dengan kebahasaan. Sebelumnya Bu, hostnya ini sudah ready, sudah siap, host. Siapa? Mana nantinya bisa menampilkan materinya. Oke, siap. Monggo silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Syarifah Rukmanah Hamidi. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada pagi hari ini. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat beserta salam, marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara seminar proposal online dengan tema analisis kalimat interrogatif dalam acara talk show Mata Najwa episode Sengkarut Banjir Ibu Kota di Trans 7. Yang terhormat kepada dosen mata kuliah Seminar Bahasa dan Sastra Pak Yasid dan Bu Siti, serta yang saya banggakan peserta seminar proposal yang telah ikut serta pada pagi hari ini. Di sini saya akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini ya. Yang pertama yaitu sambutan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung serahkan kepada pemateri pertama yaitu Mbak Tari. Monggo Mbak Tari dipersilakan. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada Saudari Ana selaku moderator. Dalam proposal penelitian ini ada 3 pembahasan. Bab yang pertama yaitu pendahuluan. Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Bab 2, kajian pustaka, yaitu berisi tentang penelitian yang relevan, deskripsi teori, dan bab 3, yaitu metode penelitian, berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan penelitian. Saya di sini hanya akan menjelaskan latar belakang rumusan masalah dan tujuan penelitian. Hal yang melatar belakangi di dalam proposal ini yaitu dalam kehidupan sehari-hari manusia seringkali menggunakan kalimat-kalimat integratif dalam berkomunikasi, baik komunikasi formal ataupun non-formal. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merasa penelitian ini penting untuk dilakukan yang bertujuan untuk lebih memahami jenis-jenis kalimat interogatif yang sering digunakan oleh manusia. Dan adapun analisis kalimat interogatif dalam acara talk show Mata Najwa episode Sekarut Banjir Ibu Kota di Trans 7 menarik untuk dilakukan. Karena kalimat-kalimat interogatif yang digunakan oleh sang pembawa acara, yaitu Najwa Shihab, sangat lugas dan kritis. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya paparkan tadi, peneliti memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama, yaitu bagaimana penggunaan kalimat interogatif yang meminta jawaban iya atau tidak, atau iya atau bukan, dalam acara talk show Mata Najwa episode Sengkarut Banjir Ibu Kota di Trans 7. Yang kedua, bagaimana penggunaan kalimat interogatif
yang meminta alasan dalam acara talkshow Mata Najwa episode Sengkarut Banjir Ibu Kota di Trans 7. Yang ketiga, bagaimana penggunaan kalimat interrogatif yang meminta pendapat atau buah pikiran orang lain dalam acara talkshow Mata Najwa episode Sengkarut Banjir Ibu Kota di Trans 7. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan peneliti dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu untuk mendeskripsikan kalimat interrogatif yang meminta jawaban iya atau tidak, atau iya atau bukan dalam acara talkshow Mata Najwa episode Sengkarut Banjir Ibu Kota di Trans 7. Yang kedua, untuk mendeskripsikan kalimat interrogatif yang meminta alasan dalam acara talkshow Mata Najwa episode Sengkarut Banjir Ibu Kota di Trans 7. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan kalimat interrogatif yang meminta pendapat atau buah pikiran orang lain dalam acara talkshow Mata Najwa episode Sengkarut Banjir Ibu Kota di Trans 7. Sekian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih buat pemateri pertama. Lanjut ke pemateri kedua, yaitu Mbak Fitri. Kepada Mbak Fitri dipersilakan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya di sini akan memaparkan mengenai manfaat penelitian dan definisi operasional pada penelitian ini. Yang pertama, mengenai manfaat penelitian. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap bisa memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis. Manfaat praktis pada penelitian ini mencangkup 3 elemen. Yang pertama yaitu bagi khalayak umum, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khalayak umum mengenai ilmu kebahasaan, terutama pada kalimat interrogatif. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman peneliti tentang analisis kalimat interrogatif dalam acara talkshow Mata Najwa episode Sengkarut Banjir Ibu Kota di Trans 7. Yang ketiga, bagi penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya. Nah, manfaat pada praktisnya yaitu manfaat pada bagian teoritisnya yaitu kajian ilmu sintaksis, memberikan teori-teori dan sumbangsih dalam kajian ilmu sintaksis, khususnya dalam cabang ilmu kalimat interrogatif. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai definisi operasional. Dalam definisi operasional ini, peneliti ini memiliki definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai hal-hal yang akan dibahas dan istilah-istilah pada penelitian ini. Definisi operasional pada penelitian ini mencangkup kalimat interrogatif, yang kedua, talkshow, yang ketiga, talkshow Mata Najwa, yang keempat, Mata Najwa episode Sengkarut Banjir Ibu Kota, dan yang terakhir adalah Trans 7. Baik, hanya itu yang bisa saya paparkan mengenai manfaat dan definisi operasional. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Terima kasih.
Baik, Mbak Fitri, terima kasih sudah memaparkan. Lanjut ke pemateri yang ketiga ya, yaitu Mbak Lisiati. Kepada Mbak Lisiati, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan. Di sini biasanya berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai kalimat interrogatif serta relevan dengan penelitian yang saat ini kita teliti. Yang pertama, penelitian relevan yang ditemukan adalah penelitian yang diteliti oleh Aprilianti 2014 mengenai analisis kalimat interrogatif pada novel Garuda Putih karya Suparto Brata, Universitas Muhammadiyah Purworejo. Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada judul penelitian dan permasalahan yang diangkat. Objek penelitian terdahulu berupa novel Garuda Putih karya Suparto Brata, sedangkan objek penelitian yang sedang dilakukan kami berupa acara Takso Mata Najwa. Sedangkan permasalahan yang diangkat pada penelitian terdahulu adalah jenis dan fungsi kalimat interrogatif pada novel Garuda Putih karya Suparto Brata. Nah, sedangkan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah kalimat interrogatif yang meminta jawaban iya atau tidak, atau iya atau bukan, kalimat interrogatif yang meminta alasan, dan kalimat interrogatif yang meminta pendapat atau buah pemikiran orang lain dalam acara talk show Mata Najwa episode Sengkarut Banjir Ibu Kota di Trans 7. Jenis pendekatan dan pendekatan penelitian pun memiliki kesamaan, yaitu kualitatif dan deskriptif. Kemudian penelitian yang relevan yang kedua adalah dari Sri Rahayu 2018, kalimat interrogatif dan kalimat imperatif dalam terjemahan Surah Yasin Universitas Muhammadiyah Makassar. Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada judul penelitian dan permasalahan yang diangkat. Objek penelitian terdahulu berupa terjemahan Surah Yasin, sedangkan objek penelitian yang akan dilakukan saat ini berupa Takso Mata Najwa. Pada permasalahan yang diangkat pada penelitian terdahulu membahas dua kalimat, yaitu kalimat imperatif dan kalimat interrogatif dalam terjemahan Surah Yasin. Nah, sedangkan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah kalimat interrogatif yang meminta jawaban iya atau tidak, atau iya atau bukan. Kalimat interrogatif yang meminta alasan, dan kalimat interrogatif yang meminta pendapat atau buah pemikiran orang lain dalam acara Takso Mata Najwa episode Sengkarut Banjir Ibu Kota di Trans 7. Begitu pula dengan penelitian yang pertama. Penelitian yang kedua ini jenis penelitian dan pendekatan penelitian juga sama, memiliki kesamaan di kedua jenis penelitian dan pendekatan penelitian tersebut, yaitu kualitatif dan deskriptif. Sekian penjelasan dari saya. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, Mbak Lisiati, terima kasih. Lanjut ke pemateri selanjutnya, yaitu Mbak Wildan Hairani. Kepada Mbak Wildan, dipersilahkan. Terima kasih kepada saudara moderator telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya untuk memaparkan sedikit mengenai proposal ini, yaitu mengenai
deskripsi teori. Pada deskripsi teori ini, beberapa teori-teori yang berhubungan dengan penelitian saat ini. Yang pertama yaitu sintaksis. Menurut Tarigan tahun 1984, sintaksis adalah salah satu cabang bahasa yang membahas tentang struktur-struktur kalimat, klausa, dan frasa. Jadi, sintaksis adalah salah satu ilmu kebahasaan yang membicarakan tentang kalimat, klausa, dan frasa. Misalnya, struktur-struktur kalimat, klausa, dan frasa, atau perbedaan mengenai kalimat, klausa, dan frasa, dan macam-macam kalimat. Selanjutnya yaitu mengenai kalimat. Menurut The recording has stopped. kalimat adalah satuan sintaksis This yang meeting is being recorded. konstituen dasar yang biasanya berupa klausa dilengkapi dengan konjungsi jika diperlukan dan diakhiri dengan intonasi final. Intonasi final yang merupakan syarat dari pembentukan sebuah kalimat bisa berupa intonasi deklaratif yang dalam ragam tulis diberi tanda titik. Intonasi yang kedua yaitu intonasi interrogatif yang biasanya dalam ragam tulis diberi tanda tanya. Yang ketiga yaitu intonasi imperatif yang dalam ragam bahasa tulis diberi tanda seru. Dan yang terakhir yaitu intonasi interjektif yang dalam bahasa tulis diberi tanda seru. Yang selanjutnya yaitu mengenai kalimat interrogatif. Menurut Cair tahun 2009, kalimat interrogatif adalah sebelumnya yang ketiga yaitu mengenai jenis kalimat. Menurut Cair tahun 2009, berdasarkan modusnya kalimat interrogatif dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu kalimat deklaratif atau kalimat berita, yaitu kalimat yang berisi tentang pernyataan. Yang kedua yaitu kalimat interrogatif atau kalimat tanya, yaitu kalimat yang berisi pertanyaan yang perlu adanya sebuah jawaban. Yang ketiga yaitu kalimat imperatif atau kalimat perintah, yaitu kalimat yang berisi perintah dan perlu diberi reaksi yang berupa tindakan. Yang keempat yaitu kalimat interjektif atau seruan, yaitu kalimat yang menyatakan ungkapan perasaan. Dan yang terakhir yaitu kalimat optatif atau kalimat harapan, yaitu kalimat yang menyatakan harapan dan keinginan. Yang keempat yaitu kalimat interrogatif. Menurut Cair, kalimat interrogatif adalah kalimat yang mengharapkan adanya jawaban secara verbal. Baik jawaban itu bisa berupa pengakuan, keterangan, alasan atau pendapat dari pihak pendengar. Yang dimaksud dengan jawaban verbal adalah jawaban yang berupa kata-kata, bukan jawaban yang berupa tindakan. Menurut Cair, kalimat interrogatif apabila dilihat dari jawaban yang diberikan oleh sang mitra tutur dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu kalimat interrogatif yang meminta jawaban iya atau tidak atau iya atau bukan. Kalimat kata tanya yang digunakan dalam kalimat interrogatif ini bisa berupa kalimat tanya apakah. Jenis kalimat interrogatif yang kedua yaitu kalimat interrogatif yang meminta jawaban mengenai keterangan salah satu unsur kalimat. Kata tanya yang biasa digunakan yaitu apa, siapa, di mana, sejak kapan, dan lain-lain. Jenis kalimat yang ketiga yaitu kalimat interrogatif yang meminta alasan. Kata tanya yang digunakan yaitu biasanya mengapa dan kenapa. Dan jawaban yang diberikan biasanya diawali dengan kata karena. Yang keempat yaitu kalimat interrogatif yang meminta pendapat atau buah pikiran orang lain. Kata tanya yang biasanya digunakan yaitu bagaimana.
Dan jenis kalimat yang terakhir yaitu kalimat interrogatif yang menyungguhkan. Kalimat interrogatif yang menyungguhkan adalah kalimat interrogatif yang mengharapkan jawaban untuk menguatkan sesuatu yang ditanyakan, yaitu jawaban iya atau betul, meskipun secara eksplisit kata iya atau betul itu tidak diucapkan. Deskripsi teori yang kelima yaitu taksou. Menurut Morrison dalam Risda Anggrainingsi tahun 2007, taksou adalah program yang menampilkan satu atau beberapa orang untuk berbincang-bincang membahas suatu topik tertentu dengan dipandu oleh seorang pembawa acara. Jadi, taksou adalah program bincang-bincang atau gelar wicara yang dipandu oleh pembawa acara dengan membahas sesuatu yang menarik atau sedang hangat diperbincangkan. Yang keenam yaitu taksou mata najwa. Mata najwa merupakan acara taksou gelar wicara yang dipandu oleh Najwa Shihab yang tayang setiap hari Rabu pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selalu menghadirkan topik-topik yang sedang hangat diperbincangkan dan peristiwa-peristiwa terkini baik di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketujuh yaitu Sengkerut banjir ibu kota. Sengkerut banjir ibu kota merupakan salah satu episode yang ada di Mata Najwa, tayang pada tanggal 24 Februari tahun 2021. Program Mata Najwa mengangkat isu ini untuk mengatasi banjir di ibu kota yang kerap terjadi setiap tahunnya. Dan yang terakhir yaitu Trans 7. Trans 7 adalah salah satu stasiun televisi swasta nasional di Indonesia. Didirikan pada tanggal 22 Maret tahun 2002 dengan nama TV7. Kemudian pada tanggal 15 Desember tahun 2006, bertepatan dengan ulang tahun Trans 7 yang kelima, TV7 mengubah nama dan logonya menjadi Trans 7, yaitu dengan mengubah kata TV menjadi trans dan tetap menggunakan angka 7. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada Mbak Wildan, terima kasih. Lanjut ke pemateri selanjutnya, yaitu Mbak Wasiatun Nikmah. Kepada Mbak Wasiatun Nikmah, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang pendekatan penelitian. Tentang metode penelitian. Yang pertama itu tentang pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian kali ini menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan kalimat interrogatif yang meminta jawaban iya atau tidak, atau bahkan iya atau bukan. Kalimat interrogatif yang meminta alasan atau kalimat interrogatif yang meminta pendapat atau sebuah pikiran orang lain dalam acara talk show Mata Najwa, episode Sengkerut Banjir Ibu Kota di Trans 7. Selanjutnya tentang jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena data yang terkumpul dalam penelitian ini bukan berupa angka-angka, tetapi kata-kata. Kata-kata yang dimaksud yaitu kalimat interrogatif, yaitu yang meminta jawaban iya atau tidak, iya atau bukan. Selanjutnya, kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti di sini menggunakan metode pengamat penuh. Maksudnya peneliti berperan sebagai pengamat penuh, artinya peneliti hanya mengambil data tanpa ikut berpartisipasi dalam percakapan objek penelitian. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya pasrahkan kepada moderator. Baik, kepada Mbak Wasiatun Nikmah, terima kasih. Lanjut ke pemateri selanjutnya, yaitu Mbak Aulia. Kepada Mbak Aulia, dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya mohon maaf menonaktifkan kamera karena keadaan saya yang kurang sehat. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sumber data dan prosedur pengumpulan data. Yang pertama sumber data. Sumber data sendiri itu merupakan dari mana data yang dianalisis itu diperoleh. Nah, karena penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu kata-kata dan tindakan, maka sumber data penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer. Sumber data primer sendiri itu merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Jadi, sumber data primer ini bersifat langsung. Nah, sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Taksomata Najwa episode Sengkarut Banjir Ibu Kota di Trans 7. Maka fokus penelitian ini adalah kalimat interrogatif dalam Taksomata Najwa episode Sengkarut Banjir Ibu Kota yang tayang di stasiun televisi Trans 7. Nah, sumber data yang kedua itu sumber data sekunder. Sumber data sekunder itu merupakan sumber yang tidak langsung. Jadi kalau sumber data primer yang sebelumnya itu bersifat langsung, maka sumber data sekunder ini bersifat tidak langsung. Jadi sumber data sekunder itu merupakan sumber yang tidak langsung yang memberikan data kepada pengumpul data. Nah, sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kalimat interrogatif pada novel Garuda Putih karya Suparto Brata. Ini mengenai jurnal Aprilianti tahun 2014. Dan juga yang kedua berada pada Universitas Muhammadiyah Purworejo dan jurnal Sri Rahayu pada tahun 2018 mengenai kalimat interrogatif dan kalimat imperatif dalam terjemahan surat Yasin Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi secara tidak langsung data sekunder ini diambil melalui karya-karya yang hampir sama dengan judul penelitian yang diteliti. Nah, yang kedua saya menjelaskan mengenai prosedur pengumpulan data. Nah, teman-teman, prosedur pengumpulan data itu menggunakan teknik penyimakan dan mencatat acara Mata Najwa episode Sengkarut Banjir Ibu Kota di Trans 7. Jadi prosedur pengumpulan data pada acara Mata Najwa episode Sengkarut Banjir Ibu Kota di Trans 7 ini menggunakan teknik penyimakan. Jadi awal mula melakukan penyimakan ke seluruh isi acara tersebut untuk mengetahui dan mengidentifikasi secara umum. Setelah itu melakukan penyimakan secara cermat dan teliti untuk mengimpresentasikan kalimat-kalimat interrogatif yang ada pada acara tersebut. Nah, setelah menyimak dengan cermat dan teliti, kemudian teknik yang selanjutnya yaitu mencatat hasil penyimakan yang kalian lakukan. Setelah mencatat dilakukan dengan cara mencatat kalimat-kalimat interrogatif yang ada pada video tersebut. Nah, itu yang dapat saya sampaikan mengenai sumber data dan prosedur pengumpulan data. Selebihnya saya serahkan ke moderator untuk ke pemateri selanjutnya. Baik, kepada Mbak Aulia, terima kasih. Lanjut ke Nggak ada suaranya ya? Jack, ada gak? Ya, nanti terputus ya, Materi Mbak Ani. selanjutnya itu Mbak Rahma ya. Ya, Kepada baik. Mbak Terima kasih kepada waktunya, teman-teman. Nah, di metode langsung saja ya, di metode penelitian ini ada beberapa poin-poin dan sudah dijelaskan sama teman-teman saya. Dan di sini
saya akan menjelaskan tentang analisis data. Nah, di dalam proposal ini pasti ada yang namanya analisis data. Nah, di sini kami menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data. Kemudian mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola. Mensintetiskannya, yaitu merangkum, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Nah, analisis data di sini dalam bahasa Indonesia memakai dua metode dalam bahasa Indonesia, yaitu metode Padan dan metode Agih. Nah, di kedua metode ini kami memakai metode Agih, yaitu metode bagi. Metode bagi adalah metode Agih, yaitu metode bagi adalah metode yang dapat menentukan metode yang alat penentunya bagian dari bahasa yang bersangkutan itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada pengecekan keabsahan temuan. Di pengecekan keabsahan temuan ini, yaitu pengesahan temuannya merumuskan beberapa cara. Nah, di sini ada 7 cara, kan tetapi kami memakai hanya 2 cara. Yang pertama yaitu ketekunan pengamatan. Nah, ketekunan pengamatan di sini itu dengan cara melakukan pengamatan secara teliti dan cermat, serta berulang-ulang hingga mendapatkan data yang dimaksud. Kemudian yang kedua, pengecekan sejawa, yaitu pengecekan kawan, yaitu melalui diskusi dengan teman sefrekuensi, yaitu ya, yang dianggap memiliki kemampuan intelektual dan kapasitas kebahasaan yang cukup bagus. Karena dengan adanya diskusi tersebut diharapkan dapat terjadi perbedaan pendapat. Seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Rahma. Lanjut ke pemateri yang terakhir ya, yaitu Mbak Nur Fadila. Kepada Mbak Nurfa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi terakhir pada seminar kali ini. Tahapan penelitian. Penelitian ini menggunakan 3 tahapan, yaitu tahap pendahuluan, tahap pengembangan desain, dan tahap pelaporan. Yang pertama yaitu tahap pendahuluan. Dalam tahap pendahuluan itu, ini meliputi pemilihan objek kajian. Sebelum kita mengangkat judul, kita harus tahu objek apa yang akan kita teliti. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan judul dan pengajuan proposal, dan setelah disetujui, maka dilanjutkan dengan langkah-langkah selanjutnya. Di sini tidak semata-mata kita itu membuat judul, akan tetapi kita mengangkat judul itu melalui sebuah permasalahan. Selanjutnya, tahap pengembangan desain. Tahap pengembangan desain ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan tahap desain ini dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk merancang penelitian yang akan diteliti. Jadi untuk tahap yang kedua ini, itu menggunakan tahap pengembangan desain. Selanjutnya, tahap yang terakhir itu menggunakan tahap pelaporan. Tahap pelaporan ini merupakan tahap penyusunan laporan dari data-data yang telah diperoleh laporan, disusun dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadi ketika sudah melakukan 2 tahap, tahap pendahuluan sama tahap pengembangan desain, yang terakhir itu menggunakan tahap pelaporan, di mana pada tahap pelaporan itu berisi laporan dari data-data yang telah diperoleh oleh si peneliti. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada semua pemateri. Mungkin dari peserta seminar proposal ada yang tidak dipahami dari
dari beberapa slide yang tadi sudah ditampilkan. Di sini kita buka satu sesi yaitu dengan 2 orang penanya. Kepada yang mau bertanya, bisa di-on ya suaranya, langsung sebutkan nama. Nggak ada yang mau tanya? Mungkin masih ada yang belum dimengerti dari penjelasan tadi. Peserta nggak ada yang mau bertanya? Apa sudah pada paham semua? Atau kebingungan? Mungkin kalau dari peserta seminar proposal nggak ada yang mau bertanya, mungkin dari dosen mata kuliah Bu Siti Arifah sama Pak Yasid mungkin ada yang mau ditanggapi. Ya, dari saya, Mbak. Baik, Ya, baik terima Pak. kasih waktu luar biasa untuk kalian semua. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan tentang rancangan penelitian yang kalian lakukan. Nah, yang saya tanyakan adalah terkait dengan teori apa yang digunakan dalam penelitian ini, dalam proposal yang kalian lakukan. Terus bagaimana cara penerapannya, penggunaan, karena bagaimanapun juga teori itu adalah sebagai alat bedah dalam suatu penelitian, maka teori harus ada dan perjelas menggunakan teori apa dan bagaimana penerapannya nanti ketika pada di bab 4-nya atau ketika kalian sudah mendapatkan data dan analisis data. Maka bagaimanapun juga ketika kita sudah melakukan analisis data, maka teori itu tidak hanya sekedar ada di dalam proposal, akan tetapi bagaimana nanti berfungsi sebagaimana teori nanti di bab 4-nya. Maka pertanyaan saya, menggunakan teori apa dan bagaimana penerapannya? Terima kasih, Mbak. Baik Pak, terima kasih. Mungkin ditampung Iya, dulu ya nggak Pak. apa-apa. Mungkin dari Bu Siti juga ada yang mau disampaikan. Ibu masih di silent, Bu. Masih di silent, Bu. Suara saya jelas Ibu tidak? nggak kedengeran, Bu. Sudah, wes, lanjut dulu, wes. Lanjut dulu, nanti saya ganti ke HP. Lanjut dulu. Baik, Bu.
Mungkin yang lain juga ada yang mau ditanyakan. Oke, dilanjut saja, Mbak. Kita ngalir aja. Dilanjut. Gimana Pak? Nggak jelas Pak. Dilanjut aja, dilanjut. Kita ngalir aja, ngalir. Nanti siapa tahu nanti ada perkembangan sehingga untuk peserta bisa bertanya. Dan perlu saya sampaikan kepada seluruh peserta, apalagi mahasiswa semester 2, semester 4, dan semester yang lainnya, atau ada lintas prodi, maka ini bagian dari bagaimana kalian bisa mengaktualisasikan terhadap beberapa keilmuan atau sesuatu yang belum difahami. Monggo, nggak apa-apa, tidak perlu sungkan atau malu. Jadi kalian boleh bertanya, mengkritisi secara ilmiah, dan memberikan masukan dan lain-lainnya. Monggo silakan. Saya Pak, Mbak siapa? Mbak Syarifah saya ya. Iya Bu. Ya Bu. Ya, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini adalah ujian seminar, ujian penilaian akhir, jadi saya tidak mau mengomentari terkait kekurangan, tapi saya mau bertanya. Dari proposal ini, proposalnya siapa dulu? Yang kalian bedah ini proposal siapa? Wildan Hairani Bu. Oke, proposalnya Wildan Hairani. Ini judulnya apa? Karena saya tadi tidak sempat melihat judul yang kalian tampilkan itu. Analisis kalimat interogatif dalam acara Takso Mata Najwa, episode Sengkarut Banjir Ibu Kota diserang Tuduk. Ya, kembali tadi ke metode Mbak. Yang tadi yang metode penelitian. Seminar secara daring dan ya, yang ini metode penelitian ya. Metode penelitian yang tadi yang ada pengumpulan data, dulu. Yang ada pengumpulan data. Oke, prosedur pengumpulan data ya. Saya mau tanya seperti ini, coba yang lain disimak. Pertanyaan saya seperti ini. Salah satu metode penelitian itu adalah prosedur pengumpulan data atau teknik pengumpulan data ya. Teknik pengumpulan data. Kita mencari data itu harus ada alat gitu ya. Sama seperti kita itu sekarang mau kerja, itu juga harus ada alat gitu loh. Alat kita untuk memperoleh data itu apa itu? Itu yang perlu kita pikirkan gitu. Karena kalau teknik atau alatnya itu salah, maka data yang kita peroleh juga salah gitu loh. Kesimpulannya seperti itu gitu. Percuma kita mempunyai konsep yang bagus, percuma kita mempunyai judul yang bagus, tapi cara pengambilan datanya atau teknik pengumpulan datanya itu kurang gitu atau salah gitu. Yang mau saya tanyakan, prosedur pengumpulan data atau teknik pengumpulan data menggunakan dua, menyimak dan mencatat, apakah itu sudah mewakili data yang akan kalian peroleh gitu, dengan metode menyimak dan mencatat gitu. Saya tidak mau berbicara saya punya metode AGI loh Bu, ini analisis data loh ya. Metode AGI itu ternyata kalian gunakan di analisis data. Tetapi di teknik pengumpulan data, kalian itu menggunakan teknik menyimak dan teknik mencatat. Apakah dua teknik ini sudah mewakili data yang akan diperoleh gitu? Itu pertanyaan saya. Gitu.
Sehingga data itu sudah saya katakan, data ini sudah valid dengan saya, Mbak. Baik, Bu, ditampung dulu, Bu. Iya. Notulen udah ditulis. Mungkin bisa langsung dijawab sama Mbak Wildan Hairani yang Bu Siti. Yang Pak Yasin ditampung dulu ya, Pak. Jadi yang Bu Siti itu pertanyaannya, prosedur pengumpulan data menggunakan menyimak dan mencatat, apakah itu sudah cukup untuk mengumpulkan data? Seperti itu kan, Bu? Gimana Mbak Aulia, putus-putus? Jadi pertanyaannya yang Bu Siti yang saya catat di sini, prosedur pengumpulan data itu menggunakan menyimak dan mencatat. Nah, apakah sudah cukup dengan menyimak dan mencatat itu sudah cukup untuk mengumpulkan data seperti itu? Ya, itu kan pertanyaannya kan ya, Mbak. Baik, saya perwakilan dari kelompok akan menjawab pertanyaan dari Ibu Siti Arifah. Menurut kelompok kami, prosedur pengumpulan data yaitu dengan menyimak dan mencatat sudah mewakili untuk memperoleh data yang diinginkan. Alat yang digunakan untuk menyimak yaitu menyimak dan mencatat menurut kelompok kami sudah mewakili. Seperti itu, Bu. Menyimak yang dilakukan itu pertama kali kita menyimak secara keseluruhan untuk mengetahui kalimat-kalimat interrogatif yang ada di acara Mata Najwa episode Sengkarut Banjir Ibu Kota. Setelah menyimak secara keseluruhan, maka dilakukan penyimakan secara cermat dan teliti. Setelah menyimak dengan cermat, kemudian teknik yang selanjutnya yaitu mencatat. Mencatat ini dilakukan dengan cara mencatat kalimat-kalimat interrogatif yang ada pada video tersebut. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Mbak Wildan sudah dijawab. Gimana Bu Siti? Masih ada anggapan mungkin?
Halo Bu. Kayaknya Bu Siti masih sibuk, mungkin bisa langsung ke ke pertanyaannya yang Pak Yasid, Mbak Aulia mungkin bisa dibacakan ulang. Nah, jadi yang saya catat mengenai pertanyaan dari Pak Yasid, yaitu teori apa yang digunakan dalam proposal yang kalian teliti, dan bagaimana sih cara penerapannya? Itu. Mbak Aulia suaranya agak begitu jelas. Iya, bisa didengar? Bisa. Kayaknya Bu Siti sudah bergabung lagi. Ya, iya yuk. Tadi dijawab Bu sama Wildan Hairani, Bu. Hanya dua teknik saja. Suaranya Ibu kecil banget, Bu. Kita nggak bisa mendengar. Hanya dua teknik saja. Gimana, Bu? Hanya menggunakan dua teknik saja. Halo. Ya, Bu. Hanya menggunakan dua teknik saja. Bisa dibilang begitu, Bu. Itu sudah mewakili data yang akan kita cari. Ya, Bu, pakai dua teknik, Bu. Iya, sayangnya dengan teknik menyimak dan mencatat sudah mewakili. Yang Ibu tanyakan kan yang pengumpulan datanya ya, Bu? Iya, prosedur Iya, Bu. pengumpulan data. Iya, Bu, menggunakan dua teknik, Bu. Iya, teknik menyimak dan teknik mencatat. Apakah dua teknik itu sudah mewakili? Kalau menurut kita, insya Allah bisa, Bu. Ini penelitian loh, bukan masalah kita sekarang bukan sekarang kita mau menerawang bisa atau tidak bisanya. Mungkin jawaban Mbak Wildan yang tadi diulang, Mbak. Menurut kelompok kami, itu teknik yang dua itu sudah mewakili Bu. Nah, penyimakan di sini bukan hanya dilakukan satu kali, tetapi berulang kali. Nah iya, saya paham. Karena kenapa? Karena saya paham, iya, itu pasti pengumpulan teknik itu pasti akan dilakukan berulang-ulang lah sampai data itu diperoleh. Tapi yang saya tanyakan itu dengan menggunakan dua prosedur pengumpulan data, apakah sudah mewakili dari penelitian ini gitu loh? Itu pertanyaan saya. Ya, Bu. Siapa? Iya, Ibu sudah mewakili, Bu. Iya, Bu, sudah mewakili, Bu. Jangan memakai ilmu kanuragan lo ya.
Apa perlu diulang jawabannya, Bu? Saya gini Mbak, saya itu bukan masalah apakah jawaban itu mau diulang atau tidak. Toh walaupun kamu mengulang sebanyak apapun, seberapa sering pun, yang saya tanyakan tetap itu gitu. Apakah prosedur pengumpulan data dengan menyimak dan mencatat itu sudah mewakili dari teknik pengumpulan data ini gitu loh. Iya, Ibu. Sudah, Ibu. Itu sudah mewakili, Bu. Dengan konsep analisis metode AGI loh ya. Dengan konsep metode AGI loh. Lah iya. Nah, karena itu pahami dulu prosedur pengumpulan data. Gitu. Kalian menggunakan analisis metode AGI, tapi prosedur pengumpulan datanya itu menyimak dan mencatat gitu. Timpang. Cara mengumpulkan datanya seperti itu, teknik analisis datanya terlalu kalau saya bilang seperti ini. Saya analogikan seperti ini. Prosedur pengumpulan datanya itu kamu ibaratkan sederhana seperti ini, sedangkan analisis datanya itu terlalu serumit itu gitu. Itu yang kenapa tadi saya katakan ini sangat timpang gitu loh. Ya, itu yang perlu kalian pikirkan kembali. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Psikolog akhir itu adalah kontribusinya kok kesimpulannya kok. Mau menggunakan penggunaan tadi misalnya penggunaan berbahasa pada kata, mau analisis itu apa yang meletak terlalu monoton dengan konsep analisis Ayo, ini gimana? Iya, Pak. Ini masih rembuk, Pak. Iya, Pak. Mbak Aulia, tes. Iya, tes. Mungkin
diulang kembali, Mbak, yang tadi pertanyaannya Pak Yasid. Pertanyaan Bapak Yasid ya. Iya. Mungkin Mbak Nurfa yang bisa menjawab. Mungkin dari pertanyaannya Pak Yasid, yaitu teori apa yang digunakan dalam proposal dan bagaimana cara penerapannya? Seperti itu. Kedengeran ya, Mbak? Iya, Mbak. Mungkin Mbak Nurfa langsung dijawab. Terima kasih untuk Mbak Aulia. Pak. Pak. Terus. Nurul arisan sih. Nurul arisan. Numpang. Numpang ya, Bu.
Permisi, Bu. Di sini ya. Aduh. Sudah saya ganti Mbak Ana untuk menjawab. Oh, iya ya, maaf. Saya tadi keluar sendiri. Ya, Mbak, sudah dijawab apa masih mau dijawab? Sudah saya jawab. Walah, iya ya, maaf. Tadi keluar. Mungkin bisa disanggah langsung sama Pak Yazid ya, Pak. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya saat Mbak Tari menjawab pertanyaan, saya juga keluar gitu loh. Tapi nggak apa-apa karena ini sudah saya rekam kok. Sudah saya rekam. Mungkin nanti bisa kita lihat di hasil rekaman saja. Gitu. Oke, lanjut untuk berikutnya. Mungkin ada pertanyaan yang lain, monggo silakan. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya lagi. Mau bayar ini, Bu? Sudah di retweet dah. Tapi sudah jelas ya Pak tadi ya Pak jawabannya. Mbak, tawarkan ke adik tingkat, Mbak. Saya soalnya Tawarkan masih ke adik ini ada tingkatnya. praktek mahasiswa saya. Baik, Bu. Sekarang posisi di mana? Mungkin yang adik tingkat peserta seminar. Oke. Ada yang mau bertanya? Dipersilakan ya. Mungkin kameranya bisa diaktifkan ya yang peserta. Jika sudah dirasa cukup, ya nggak apa-apa, diakhiri saja, Mbak. Baik, Pak. Mungkin nggak ada ya yang mau bertanya lagi. Langsung diakhiri ya, Pak? Ya. Baik, sebelum kita mengakhiri, kita bisa simpulkan bahwa kalimat interrogatif adalah kalimat yang mengharapkan adanya suatu jawaban secara verbal dan terdapat 5 jenis kalimat interrogatif. Terima kasih kepada semua yang telah ikut serta dalam seminar proposal pada pagi hari ini. Sebelum saya menutup, saya punya pantun. Ikan lele di kolam ikan. We love you, Bu Siti Arifah, Pak Yazid, dan teman-teman. Mohon maaf dari kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa langsung keluar sudah ya, Pak? Oke, bisa langsung kita akan mau masuk ke Sesi dua kelompok ya, Pak? yang berikutnya, sesi kedua. Oke, karena Baik, Pak waktunya Yasin, berbeda. Siti, dan peserta yang lainnya, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.